Ada yang menarik di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali pada Minggu siang 7 Juni itu. Di tengah agenda peninjauan sekolah, Presiden Prabowo Subianto mendengar pengakuan seorang siswa bernama Gede Bagus. Anak itu mengaku sering diejek. Saya saat masih jenjang sekolah dasar, saya sering mendapatkan ejekan dari teman-teman karena saya dulu anak yang pendiam dan tidak terlalu suka berkumpul dengan teman-teman. Dulu saya pernah hampir sampai putus asa dan tidak masuk sekolah selama beberapa hari. Tapi ibu saya memberikan saya dukungan sampai saya memiliki kembali semangat saya untuk belajar. Saat saya mencapai jenjang SMP, saya sekarang masuk di SRMP 17 Tabanan, di mana setiap hari saya harus berkenalan dengan orang baru dengan melawan rasa trauma yang dulu saya dapatkan. Di sini sekarang saya sudah belajar untuk disiplin, bertanggung jawab dan mandiri dengan teman-teman yang sudah ingin berteman dengan saya. Dan sekarang saya mendapatkan jalan dari Tuhan, yaitu menjadi salah satu anggota dari organisasi sekolah, yaitu Duta Anti Bullying. Saya harap dengan gelar ini saya dapat untuk mencegah bullying di sekolah ini dan dapat menjaga teman-teman saya agar tidak merasakan hal yang saya rasakan sebelumnya. Anak zaman sekarang menyebutnya bullying, perundungan. Korban-korbannya seringkali depresi, mengurung diri atau yang paling fatal, putus asa. Tapi respon Prabowo hari itu di luar dugaan. Ia datang menghampiri, lalu memeluk erat Gede Bagus. Prabowo melepas bahasa tubuh birokrasi yang berjarak. Ia menjelma menjadi teman sebaya Gede Bagus yang juga masih menerima hinaan sampai saat ini. Selalu rukun sama kawan, selalu baik sama orang lain, sopan santun, jangan sekali-sekali jelek-jelekin orang, jangan benci orang lain. Itu hidup dengan baik, rukun, itu kunci dari keberhasilan. Terima kasih tadi siapa? Bagus ya, Gede Bagus, kamu dulu diejek, gak apa-apa ya, gak apa-apa diejek. Jangankan kamu, saya sering diejek sampai sekarang. Presiden pun sering diejek, gak apa-apa. Yang penting hatimu teguh ya, hati kita baik. Sederhana, tapi maknanya dalam. Itulah ilmu kehidupan tingkat tinggi, relatability. Kemampuan menyejajarkan diri dengan yang paling bawah. Dialog santai itu seketika menjadi ruang konseling sosiologis yang hangat. Seorang presiden mengaku sering diejek, itu mahal harganya. Itu pengakuan yang butuh kebesaran jiwa. Pejabat biasanya ingin kelihatan berwibawa, dipuja tanpa celah. Prabowo memilih membuka ruang kerentanan dirinya, vulnerability, di depan anak-anak sekolah, agar Gede Bagus merasa tidak sendirian di dunia ini. Kalau seorang presiden saja bisa bertahan dari jutaan ejekan setiap hari, kenapa seorang siswa harus menyerah? Maka muncullah rumus kehidupan dari Tabanan itu. Semakin dihina, semakin kau teguh, semakin berani, semakin sopan. Dihina, sopan, ya, jangan kecil hati. Terima kasih. Kau nanti akan berhasil. Banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang sangat miskin, banyak sekali. Tapi anaknya tidak mau menyerah, anaknya tidak mau putus asa, anaknya selalu gembira. Di tengah kesulitan, cari yang baik, pasti akan ada kebaikan yang datang. Kita percaya itu. Senjata Prabowo itu bernama kesopanan. Sopan saat dipuji itu biasa, sopan saat dihina itu baru luar biasa. Hanya manusia yang sudah selesai dengan dirinya sendiri yang bisa melakukan itu. Bagi Prabowo, kesopanan di tengah hinaan bukan tanda kelemahan, tapi wujud dari keteguhan mental yang sudah lulus sensor kehidupan. Dan Prabowo terus berjalan di tengah kepungan hinaan, fitnah dan makian. Mau mereka apakan, mau mereka bayar siapapun memfitnah kita,
ya, menjelek-jelekan kita, mengatakan ini nggak ada masalah. Kita kerja terus. Kita kerja terus untuk rakyat, dan rakyat merasa dan melihat apa yang kita kerjakan. Jangan kira kami ini bodoh. Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. Nggak apa-apa. Ya kan? Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Gitu. Nggak apa-apa. Tapi kami paham dan kami mengerti. Dari saudara-saudara, ya, 100 hari pertama kami akan baik. Dalam arti, saya berharap ada kesadaran. Saya pernah menyampaikan, seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu sebelum kau dibersihkan. Rumus kesopanan juga tekad membersihkan diri sebelum dibersihkan, kontras dengan realitas di panggung politik. 6 hari sebelum kunjungan Prabowo di Tabanan, pada peringatan Hari Lahir Pancasila, Senin 1 Juni, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto berdiri dengan narasi yang justru memproduksi kegaduhan verbal. Bidikan utamanya Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Kita sangat menyesalkan bahwa demokrasi politik dan ekonomi yang terkandung sebagai substansi pokok demokrasi Indonesia kini berubah menjadi demokrasi yang sentralistik. Terlebih pada periode kedua Presiden Jokowi, Indonesia berubah menjadi negara otoriter yang populis. Sistem hukum yang seharusnya mengedepankan keadilan telah diubah wataknya untuk tunduk pada kekuasaan. Bahkan aparat penegak hukum dan seluruh aparatur negara telah diturunkan derajatnya menjadi alat mobilisasi elektoral dan pelindung elit kekuasaan. Kritik Hasto ini ibarat pengemudi yang terlalu asik menatap kaca spion. Ada tendensi personal yang ikut disembunyikan. Serangan ke Jokowi periode kedua itu ibarat mengabaikan satu fakta sejarah. Siapa motor utama, pengusung, dan pembela mati-matian seluruh kebijakan Jokowi, jika bukan partainya sendiri. Melabeli cap era tersebut sebagai otoriter populis, tanpa melakukan otokritis atas andil besar partai yang melahirkannya, adalah lompatan logika yang menggelikan. Keleluasaan Hasto melempar kritik tajam dari atas podium pun tak lepas dari dinamika politik terbaru. Publik tak akan lupa, politikus asal Yogyakarta ini baru saja melewati badai hukum pasca vonis 3 tahun 6 bulan dalam kasus suap pergantian antar waktu Harun Masiku. Hasto bisa menghirup udara bebas berkat amnesti yang diberikan Presiden Prabowo. Disinilah paradoks itu menganga. Di satu sisi, Hasto dengan fasih memuji Prabowo yang menekankan pentingnya checks and balance. Di sisi lain, ia dengan mudah memberi rapor merah pada Jokowi. Ini bukan evaluasi objektif Pancasila, tapi taktik merapat ke penguasa baru, sembari menuntaskan dendam politik lama. Menjadikan panggung ideologi hanya untuk memproduksi sinisme personal, menunjukkan betapa elit politik seringkali gagal naik kelas. Karakter pemimpin yang matang, seperti yang diajarkan di Tabanan, harusnya melahirkan keteguhan, bukan kegaduhan yang terus dipelihara. Pada akhirnya, di bawah langit Tabanan, dada Gede Bagus jauh lebih lapang. Ia bukan lagi sekedar anak yang diejek teman-temannya. Ia adalah anak yang mengantongi resep rahasia langsung dari seorang presiden, bahwa jalan menuju keberhasilan memang seringkali harus melewati jembatan ejekan. Prabowo sudah memilih jalurnya. Gede Bagus kini tahu arahnya. Sementara di Jakarta, politik berjalan penuh kontradiksi. Nama disebut, dendam diletupkan. Lupa bahwa rakyat bisa menilai mana kritik yang lahir dari ketulusan bernegara, mana yang sekedar bagian dari koreografi sakit hati. Men of our time.